Berikutnya cara memasuki pasar luar negeri adalah trade, itu adalah ekspor. Ada subkontrak, contracting dan counter trade. Transfer Turki project, lisensi dan financing. Kemudian penanaman modal langsung, yaitu merupakan secara ini ya model cara untuk memasuki pasar luar negeri. Pertama tadi adalah ada perdagangan, ada transfer yang modelnya ini menggunakan ini. Nah, penanaman modal langsung FDI yang tadi sudah dijelaskan waktu di awal. Subkontrakan produksi, saling pertukaran perdagangan. Kemudian di sini ada macam lisensi, ada franchise dan sebagainya. Itu ada satu model cara memasuki model ASEAN, investasi ke luar negeri. Coca-Cola model untuk Coca-Cola, KFC dan sebagainya, Unilever dan sebagainya, itu adalah dia pakai model yang transfer ini. Kemudian ada modal asing, jadi ini kan perwakilan di luar negeri. Jadi Indofood, misalnya Indofood Coca-Cola Indonesia, ada Indofood Timur Tengah dan sebagainya. The joint venture itu ada kerjasama gabungan antar perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Kontrak manufaktur berproduksi kontrak produk ya, dan manajemen kontrak, ini teknologi manajemennya. Ini cara model untuk memasuki pasar luar negeri. Kemudian yang pertama ekspor, menjual barang jasa produksi luar negeri ke negara asing, ke luar negeri ya. Kemudian investasi kecil, ini keunggulan ekspor ya. Nah, ini ya otomatis relatif kecil karena produknya di dalam negeri, dia tidak perlu mendirikan perusahaan di tempat lain. Ini keunggulan, tapi nanti juga ada kelemahannya ya. Resiko relatif kecil dari bentuk penanaman modal lainnya. Ya, penanaman modal itu mesti ada banyak urusan, hambatan-hambatan tentang penanaman modal juga ada. Kemudian keuntungan dapat mencapai berbagai lokasi di dunia dan dapat memperoleh pengalaman kurva ekonomi, ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Dapat misalkan keuntungan dari berbagai lokasi dunia, misalkan di satu tempat itu prospek, di tempat yang lain tidak prospek, itu artinya terjadinya diversifikasi geografis tadi. Di satu tempat negara tertentu itu terjadi kekacauan, tapi di tempat yang lain terjadinya aman, seperti itu. Jadi akan bisa lebih menguntungkan dari berbagai banyak negara. Terjadi kerugian ekspor adalah tingginya biaya transportasi, restriksi perdagangan, kemudian problem agen lokal. Biaya transportasi ini karena di sini ada pengiriman barang, ekspedisinya mahal, seperti itu juga. Kemudian ada hambatan dalam perdagangan, jadi ada tarif, ada pajak, ada kuota dan sebagainya dari pemerintah setempat, batasi jumlahnya, seperti itu. Atau problem-problem dengan agen lokal, tentang karakter agen-agen lokal. Jenis ekspor tidak langsung melalui berbagai jenis lembaga pengekspor, melalui agen manufaktur dan agen komisi ekspor, pedagang ekspor, dan perusahaan internasional. Ini model dari ekspor ya, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan ekspor. Kemudian secara langsung barang dan jasa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ini tadi lewat lembaga pihak ketiga, di sini perusahaan langsung melakukan sendiri langsung kepada memasarkan sendiri di negara-negaranya. Mendirikan cabang, misalkan cabang bisa saja mendirikan cabang itu dalam atas kendali dari perusahaan dalam negeri, pemilik di negara asal.
cabang itu. Kemudian bekerja sama dengan agen luar negeri yang ditunjuk, distributor, perusahaan pelaku, dan pedagang. Nah, ini jenis-jenis tentang ekspor. Untuk subcontracting, pabrik di negara berkembang membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan perusahaan dari negara maju dengan mengirim produk ke perusahaan pemesan untuk dipasarkan. Subcontracting, dari negara yang maju mengirim produknya ke perusahaan pemesanan untuk dipasarkan. Nah, subcontracting. Jadi produk itu sebenarnya produk asing, tetapi itu diproduksi di negara itu. Nah, subkontraknya. Counter trade, perdagangan internasional di mana sebagian dari pembayarannya bukan berupa uang dalam currency yang berlaku internasional. Jadi pertukaran perdagangan, beli Sukhoi dari Rusia, Indonesia mengimpor Sukhoi, Indonesia ekspor kopi ke mana itu, ke Rusia. Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa jenis counter trade. Yang pertama ada counter purchase, perdagangan langsung, pertukaran perdagangan yang tadi saya jelaskan di awal. Kompensasi, apa kompensasinya? Kompensasi misalkan kita mau apa ya, ada imbal baliknya gitu, ada imbal baliknya, kompensasi imbal balik. Kemudian barter barang dengan barang ya, dan pergantian, kemudian offset dan clearing account, penyesuaian dengan keuangan ya, clearing account dari segi keuangan. Turki Project, suatu bentuk ekspor teknologi, keahlian, manajemen, dan pada kasus tertentu peralatan modal. Jadi contohnya di sini adalah teknologinya, baku yang dia miliki, kemudian keahlian dalam manajemennya, bagaimana memasarkan, bagaimana memproduksi, bagaimana memanage keuangannya. Ini ditentukan oleh perusahaan induknya sana, dan pada peralatan yang standarkan oleh perusahaan induk. Kontraktor yang menyanggupi untuk desain dan membangun pabrik, mensuplai teknologi proses, menyediakan bahan mentah, input, serta melatih tenaga kerja. Setelah masa uji coba, tempat pabrik akan diserahkan kepada pembeli. Jadi semuanya distandarisasi oleh perusahaan induknya. Secara operasionalnya, keuangannya, pemasarannya, dan sebagainya. Nanti model produksinya seperti apa, produknya seperti apa. Nah, itu dari model ini. Keuntungan Turki Project tadi, memperoleh return pendapatan dari keahlian teknologi proses yang dimiliki oleh negara-negara yang terbatas penanaman modal asing. Jadi keuntungan adalah memperoleh teknologi, karena di teknologi itu didatangkan oleh negara-negara, perusahaan yang investasi dari luar negeri. Ini keuntungan alih teknologi. Manajemen juga bisa, juga keahlian-keahlian yang lain. Keuntungannya itu. Kerugiannya menciptakan pesaing yang efisien, menciptakan pesaing yang efisien. Jadi di sini nanti kalau perusahaan lokal asing masuk dan masuk ke dalam persaingan ke dalam negeri, di situ akan terjadi persaingan. Persaingan itu akan menciptakan apa? Menciptakan juga efisiensi, mana yang kualitasnya bagus, mana yang produknya yang murah, bagus, itu akan menang. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pelanggan. Tetapi dari si pihak pesaing akan jadi kerugian. Tapi sebenarnya terjadinya persaingan itu yang diuntungkan adalah pedagang, customer, pelanggan. Karena pelanggan akan mencari mana yang lebih baik, banyak pilihan. Kalau pesaing masuk maka banyak pilihan bagi pelanggan ya, bagi pelanggan. Tapi bagi itu ada perusahaan industri sejenis, itu dia harus memacu diri, bagaimana mempertahankan eksistensinya diri, dia harus meningkatkan dirinya sendiri, kualitasnya, produksinya, teknologinya, manajemennya, dia berusaha. Nah, gitu. Dari sisi mana kita rugi ini dari segi pesaing juga bisa, tapi dari segi konsumen sebenarnya itu
konsumen ditawarkan banyak pilihan. Dalam jangka panjang kurang eksis di pasar. Jadinya ini kurang eksis karena akan masuk itu tadi, persaingan makin besar tadi. Ada lisensi memberi hak penggunaan intangible property untuk suatu produk dengan menerima royalti. Ada lisensi Unilever, yang banyak itu Unilever yang kita bisa kenal di sini dengan mudah, itu Unilever. Unilever itu tidak diproduksi di Amerika, tetapi itu diproduksi lokal. Ada Unilever Indonesia, ada juga Unilever Malaysia, ada Unilever India, ada Unilever Pakistan dan sebagainya. Coca-Cola juga gitu. Itu tidak langsung minuman itu didatangkan dari Amerika, enggak. Tapi itu diproduksi lokal-lokal dengan brand-brandnya, brand-brand perusahaan induk di sana. Bentuknya adalah misalkan ada hak paten, copyright, ada trademark, ada formula. Ini semua nanti ada ujung-ujungnya itu nanti ada kewajiban kepada perusahaan induk. Maka ada biaya, ini semuanya ada biaya untuk mendapatkan hak paten ini, semua nanti harus membayar hak paten, copyright ini kepada perusahaan induknya. Maka nanti ada transaksi internasional terjadi di situ, ada pembayaran tentang penggunaan merek, brand dan sebagainya. Kewajiban dari perusahaan perusahaan cabang kepada perusahaan induk. Tadilah di situ nanti transaksi internasional terjadi. Keuntungan lisensi adalah biaya pengembangan resikonya rendah. Jadi yang mengembangkan, yang melakukan riset and development adalah perusahaan induknya. Jadi lokal tidak perlu banyak begitu, tidak perlu banyak sebanyak kalau itu perusahaannya hanya dikelola sendiri. Kerugiannya kurang kontrol atas teknologi yang dipakai oleh lisensi, kurangnya kontrol karena menjauh tidak bisa mengendalikan dengan sendirinya. Perusahaan yang memiliki itu tidak bisa mengontrol karena semuanya distandarisasi dari perusahaan induknya, baik itu produk, baik itu harga, baik itu kualitas, baik itu jenis produknya, itu kan ditentukan oleh perusahaan induk. Tidak dapat memilih lokasi tertentu, mendapat pengalaman skala ekonomi sendiri. Ini ditentukan lokasi. Kemudian skala ekonomi sendiri tidak mendapatkan skala ekonomi sendiri. Artinya secara individu itu tidak semua penghasilan yang dia terima itu tidak dia terima sendiri, tapi harus ada kepada perusahaan induknya tadi. Tidak dapat mengkoordinasi strategi secara global karena keunikan masing-masing negara lokasi. Jadi setiap negara punya keunikan sendiri, itu tidak bisa distandarisasi secara menyeluruh. Misalkan ada tapi biasanya ini akan menyesuaikan juga, atau sedikit-sedikit banyak juga akan menyesuaikan dengan selera pelanggan setempat. Seperti KFC itu kadang-kadang sebenarnya yang dikehendaki karena standar rasa, taste-nya itu adalah standar, tetapi akan terasa beda taste-nya itu antara KFC Indonesia dengan KFC Eropa, dengan KFC Timur Tengah, Afrika, itu akan punya taste yang berbeda. Tadi akan sedikit-sedikit akan menyesuaikan dengan lokal di mana itu bergerak. Untuk franchising menjual intangible property trademark, tetapi lebih spesifik dengan aturan lebih ketat. Franchising. Keuntungan biaya pengembangan dan risiko rendah karena sudah dibentuk oleh franchisor. Tadi termasuk R&D development tadi, research and development. Kerugiannya tidak bisa mengontrol langsung dari pusat, sulit mengkoordinasi strategi global yang tadi kurang lebihnya. Owner subsidiary, anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk, mendirikan perusahaan cabang di luar negeri. Mulai dari nol membangun pabrik, jadi karena mendirikan perusahaan langsung kan di luar negeri itu.
Jadi dia menyiapkan lokasinya, dia menentukan kontraktornya siapa, menentukan semuanya sendiri, tenaga kerjanya sendiri, dia dikelola sendiri dari negara lain. Kemudian membeli 100% saham untuk yang sedang berjalan, murni ya, kalau dengan perusahaan murni dengan modal sendiri dikelola sendiri seperti itu. Kemudian membeli distributor suatu usaha sehingga memperoleh jaringan yang cocok dengan jenis usaha perusahaan induk. Jadi jenis-jenisnya, jadi ada beberapa ini. Belikan langsung dari nol, kemudian saham 100%, kemudian beli distribusi jaringan yang cocok sesuai jenis perusahaan induknya, pilihan jenis distribusinya. Keuntungannya teknologi terlindungi dengan pemilik induk, karena dikendalikan dalam kendali 100%. Memperoleh koordinasi strategi global, ada strategi global yang dia miliki. Dapat menentukan lokasi yang diinginkan serta mendapat pengalaman dari skala ekonomi semakin besar gitu, artinya makin skala ekonomi itu makin besar lokasinya, maka semakin pengalaman itu diperoleh. Kemudian kerugian, biaya dan risikonya tinggi. Biaya risikonya tinggi karena ini masuk itu belum dari nol gitu, dari nol. Tentunya biayanya akan lebih besar. Risiko tinggi kan karena kadang-kadang belum punya pengalaman murni 100% di negara itu, bergerak di situ kan, belum punya pengalaman secara murni. Beda kalau itu investasi dengan membeli perusahaan yang sudah ada berjalan, itu dibeli, berarti sudah punya pasar, punya teknologi, punya pabrik, punya tenaga kerja, punya manajemen, itu dibeli. Beda seperti itu ya. Joint venture, suatu kerjasama dalam bisnis antar dua organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan sama. Jadi saling join antar dua lembaga atau lebih ya. Bentuknya perusahaan patungan MNC, multinational corporation, dan lokal, perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal kerjasama. Perusahaan patungan antar dua MNC di negara ketiga. Dua perusahaan multinasional bekerja sama di mendirikan perusahaan di negara ketiga. Guna perusahaan patungan antar agen pemerintah, biasanya dari negara tempat investasi akan ditanamkan patungan antar agen pemerintah. Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam jangka waktu yang tertentu, kerjasama joint venture ya. Misalkan alih teknologi, misalnya pembuatan kapal selam Indonesia dengan Korea, dan kerjasama, kemudian diproduksi di Korea berapa unit, nanti habis itu akan diproduksi di Indonesia. Itu termasuk alih teknologi kerjasama. Keuntungannya akses atas pengetahuan kondisi lokal dari partner. Ini keuntungan. Berbagai biaya pengembangan dan risiko tadi bisa ditekan, pengembangan LNG-nya bisa ditekan. Beda kalau itu murni itu perkembangan sendiri, teknologi sendiri. Secara politik lebih diterima oleh pemerintah. Ya, kerjasama ini biasanya lebih dipercaya karena ada perusahaan lokal juga di situ bekerja sama. Dalam artian itu tidak, pengendalian pemerintah akan lebih bisa dipercaya oleh pemerintah. Kerugiannya kurang kontrol penuh dengan teknologi karena ada pihak ketiga ya tadi, pihak kerjasama. Beda itu kalau perusahaan murni sendiri, dikelola sendiri. Kalau bersama ya berarti kan kontrolnya dari dua belah pihak atau tiga pihak yang saling bekerja sama. Dari segi apa saja, dari semuanya. Kan, karena milik bersama berarti yang mengontrol ya bersama. Tidak dapat mengkoordinasi strategi global ya, disesuaikan dengan setempat tadi.
Tidak dapat memilih lokasi dan pengalaman skala ekonomi tergantung pada perkembangan usaha patungan tersebut. Karena ada dua pihak, dua patungan berpatungan, maka adanya seandainya itu hasil laba itu tidak murni dimiliki sendiri, tetapi harus dibagi pembagian apa sajalah dari segi keuntungan skala ekonominya. Kontrak manufaktur, suatu perusahaan mengontrak perusahaan lain untuk memproduksi satu jenis produk jasa dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab pemasaran tetap dipegang oleh perusahaan pemberi kontrak. Strategi aliansi, perjanjian kerjasama di antara pesaing, baik dalam jangka pendek, kerjasama bersaing dengan pesaing ya, dalam satu pengembangan produk maupun dalam jangka waktu panjangnya. Contoh Motorola atau Toshiba untuk membuat mikroprosesor kerjasama antar pesaing. Untuk mengendalikan pasar Jepang, Toshiba share fixed cost, saling melengkapi keahlian yang dimiliki. Jadi saling melengkapi, bekerja sama di antara pesaing itu sendiri, saling bekerja sama.